Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Panatasya dengan NIM 2250191234 dari kelas F kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas sebelum praktikum farmasi terpadu bab 4 yang berjudul standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam. Adapun capaian pembelajarannya, yang pertama, mampu melakukan pengumpulan data dan informasi terkait standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. 2. Mampu melakukan penetapan masalah terkait standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. 3. Mampu melakukan penyelesaian masalah terkait standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. 4. Mampu melakukan pengolahan data terkait standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. 5. Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan terkait standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. Pendahuluan. Standarisasi bahan baku dan sediaan obat bahan alam merupakan tahapan penting dalam menjamin mutu, keamanan, dan khasiat obat tradisional. Pharmacopeia Herbal Indonesia atau FHI berperan sebagai pedoman resmi dalam menetapkan parameter mutu yang harus dipenuhi oleh Simplicia, ekstrak, dan sediaan herbal. Parameter mutu tersebut meliputi aspek fisik, kimia, dan biologi, seperti kadar air, kadar abu, suhu pengeringan, kadar sari, serta kadar senyawa aktif. Selain itu, Pharmacopeia Herbal Indonesia juga menetapkan berbagai metode analisis kimia yang umum digunakan, antara lain titrasi, spektrofotometri UV visible, kromatografi lapis tipis atau KLT, dan destilasi. Melalui pemahaman terhadap parameter mutu dan metode analisis ini, mahasiswa farmasi diharapkan mampu melakukan penilaian kualitas bahan alam sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada praktikum ini juga dilakukan pengamatan beberapa parameter seperti suhu pengeringan, kadar air, kadar abu, kadar sari, kadar minyak atsiri, kadar flavonoid total, dan profil kromatografi untuk mengenal prinsip dasar pengujian mutu bahan herbal. Soal yang pertama yaitu sebutkan parameter mutu bahan baku, simplicia dan ekstrak, dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Pharmacopeia Herbal Indonesia. Terdapat dua parameter, yaitu parameter non-spesifik dan parameter spesifik. Untuk parameter non-spesifik itu parameter yang berfokus pada aspek fisika kimia umum yang memengaruhi kemurnian dan kualitas bahan secara keseluruhan, tidak terkait langsung dengan senyawa aktifnya. Kalau parameter spesifik itu parameter yang berfokus pada aspek-aspek yang khas dan unik dari setiap bahan herbal, yang berfungsi untuk memastikan identitas atau keaslian dan kandungan senyawa aktifnya. Untuk parameter non-spesifik, ada suhu pengeringan, kadar air, kadar sari, kadar abu total, dan kadar minyak atsiri. Untuk parameter spesifik ada makroskopis dan mikroskopis dan KLT atau kromatografi lapis tipis. Parameter bahan baku, ekstrak, dan simplicia.
Yang non-spesifik, pertama ada susu pengeringan. Susu pengeringan adalah pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai berat konstan yang dinyatakan sebagai nilai persen. Tujuannya untuk memberikan batas maksimal atau rentang tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Nilai untuk susu pengeringan jika tidak dinyatakan lain adalah kurang dari 10%. Dengan rumus berat simplisia ditambah wadah dikurangi berat akhir dibagi berat simplisia dikali 100%. Yang kedua ada kadar air. Penetapan kadar air pada ekstrak dan simplisia sangat penting. Kenapa? Untuk menjaga kualitas dan stabilitasnya. Karena kadar air yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan jamur dan bakteri, serta menurunkan kualitas senyawa aktif. Standar umumnya, kadar air harus kurang dari 10% agar bahan lebih awet dan tahan lama. Pengukuran kadar air dapat dilakukan dengan beberapa metode, seperti gravimetri menggunakan oven pada suhu 105 derajat Celcius, atau destilasi menggunakan metode azeotrofi dengan toluena dengan rumus volume air dibagi berat simplisia dikali 100%. Yang ketiga ada kadar sari. Kadar sari dibagi menjadi dua, yaitu kadar sari larut etanol dan kadar sari larut air. Yang membedakan adalah pelarut yang digunakan, di mana untuk etanol menggunakan etanol, sedangkan untuk air menggunakan air jenuh kloroform. Kemudian dikocok selama 6 jam. Bisa menggunakan orbital shaker. Didiamkan selama 18 jam, kemudian filtrat disaring, lalu uapkan 20 ml filtrat hingga kering di dalam cawan yang telah ditarak. Kemudian di oven pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot tetap. Dengan rumus bobot kering ekstrak dibagi berat simplisia dikali labu takar yang digunakan dalam satuan mililiter dibagi volume filtrat yang dikeringkan dikali 100%. 4. Ada kadar abu total yang dilakukan untuk melihat senyawa anorganik sisa tanaman atau polutan di sekitar tempat tanaman yang digunakan tumbuh. Dengan cara ditimbang 2 gram simplisia, masukkan ke dalam krus yang sudah ditarak, dipanaskan di atas hotplate hingga arang habis, lalu ditimbang. Setelah itu, ditanur pada suhu 500 derajat Celcius dengan interval selama 1 jam hingga bobot tetap. Adapun rumusnya yaitu bobot akhir dikurangi bobot krus kosong dibagi bobot simplisia dikali 100%. Yang kelima ada kadar minyak atsiri. Dilakukan untuk mengetahui apakah tanaman yang digunakan memiliki metabolit sekunder, yaitu minyak atsiri. Tanaman yang mengandung minyak atsiri biasanya memiliki aroma yang khas, seperti lavender, atau dengan nama latin Lavandula angustifolia. Adapun rumusnya yaitu volume minyak terdestilasi dibagi bobot simplisia dikali 100%. Untuk parameter spesifik, yang pertama ada makroskopis dan mikroskopis. Pengujian ini penting dilakukan
untuk menentukan identitas dan tingkat kemurnian simplisia. Untuk makroskopis dilakukan uji organoleptik, meliputi bentuk, warna, bau, rasa, ukuran, permukaan, dan ciri khas bagian tanaman. Contoh, daun sirih berwarna hijau mengkilat, berbentuk jagung, berbau khas aromatik. Untuk mikroskopis dilakukan uji di bawah mikroskop dengan penambahan berbagai reaksi, pemeriksaan dengan mikroskop untuk melihat jaringan dan sel khas seperti trikoma, stomata, serbuk sari, serat, dan kristal kalsium oksalat. Untuk yang sebelah kiri, ini adalah contoh Simplicia daun sirih yang diuji secara makroskopis. Dan untuk yang sebelah kanan, ini adalah contoh Simplicia daun sirih yang diuji secara mikroskopis. Terdapat rambut penutup, berkas pengangkut, sel epidermis, dan lain-lain. Yang kedua ada kromatografi. Kromatografi lapis tipis atau KLT adalah metode pemisahan campuran senyawa kimia berdasarkan perbedaan afinitas atau gaya tarik antara senyawa terhadap fase diam, lapisan tipis penyerap, dan fase gerak, pelarut atau campuran pelarut, yang digunakan untuk mengidentifikasi atau menilai kemurnian suatu zat dengan cara membandingkan nilai RF yang dilakukan dengan kompendial atau FHI, yaitu Pharmacopoeia Herbal Indonesia, atau dengan senyawa penanda atau markernya. Adapun rumusnya yaitu jarak tempuh senyawa dibagi jarak tempuh eluen. Ini adalah contoh hasil KLT pada daun sirih. Untuk yang sebelah kiri, secara visual tapi sudah diberi penampak bercak sehingga terjadi perubahan warna. Untuk yang sebelah kanan adalah hasil KLT sesudah dilihat pada lampu UV. Sediaan dari bahan alam. Untuk pengujian sediaan di FHI atau Pharmacopoeia Herbal Indonesia itu sendiri tidak dicantumkan dengan jelas. Namun, jika bahan alam yang digunakan dibuat dalam bentuk sediaan tertentu seperti tablet, sirup, dan lainnya, maka dapat disesuaikan dengan jenis evaluasi tersebut. Parameter mutu sediaan obat bahan alam. Yang pertama ada uji organoleptik, pemeriksaan secara panca indera, yaitu melihat, mencium, mencicipi, meraba, untuk menilai karakteristik fisik dari sediaan. Dari hasil tersebut, kita bisa menilai warna, bau, rasa, bentuk, dan tekstur tidak berubah selama penyimpanan, tidak berbau tengik, atau warna tidak normal. Kedua, ada keseragaman bobot. Memastikan setiap unit sediaan, tablet, kapsul, serbuk, memiliki bobot yang konsisten dan homogen. Hasilnya biasanya tidak lebih dari 2 unit menyimpang lebih 5% dari bobot rata-rata dan tidak ada yang lebih dari 10%. 3. Ada waktu hancur. Mengukur lamanya waktu tablet atau kapsul hancur dalam medium cair pada suhu kurang lebih 37 derajat Celcius. Tablet atau kapsul oral umumnya harus hancur kurang dari 15 menit.
untuk tablet atau kapsul tanpa salut, atau kurang dari 30 menit untuk tablet yang bersalut. 4. Ada volume terpindahkan. Memastikan volume cairan obat, sirup, larutan, ekstrak cair yang keluar dari wadah sesuai label. Untuk hasilnya, volume aktual minimal 95% dari volume tertera menjadi akurasi dosis. Jadi, volume yang keluar harus sesuai dengan dosisnya. 5. Ada cemaran mikroba. Memastikan jumlah dan jenis mikroorganisme, bakteri, jamur, kamir di bawah batas aman. Biasanya tidak boleh terdeteksi patogen seperti Escherichia coli, Salmonella, atau S. aureus. 6. Ada cemaran logam berat. Menentukan kandungan logam beracun seperti Pb, Cd, Hg, dan As. Batas maksimum Pb kurang dari 10 ppm, Cd kurang dari 0,3 ppm, Hg kurang dari 0,5 ppm, dan As kurang dari 5 ppm. 7. Ada uji khasiat atau efikasi. Memastikan sediaan memberikan efek farmakologis yang diharapkan. Dilakukan in vitro seperti antioksidan, antibakteri, atau in vivo. Hasil menunjukkan aktivitas sesuai dengan klaim. Yang kedelapan, ada uji toksisitas. Menilai keamanan sediaan agar tidak menimbulkan efek toksik pada tubuh. Uji toksisitas itu terdapat banyak macamnya. Ada uji toksisitas akut, subkronik, atau kronis pada hewan. Hasil uji dikatakan baik itu biasanya tidak menunjukkan efek toksik. Soal yang kedua yaitu sebutkan metode analisis kimia yang umum digunakan di Farmakope Herbal Indonesia. Yang pertama ada spektrofotometri. Spektrofotometri serapan merupakan pengukuran suatu interaksi antara radiasi elektromagnetik dan molekul atau atom dari suatu zat kimia. Teknik yang sering digunakan dalam analisis farmasi meliputi spektroskopi serapan ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, dan serapan atom. Untuk spektrofotometri yang pertama yaitu spektrofotometri UV visible berdasarkan absorpsi cahaya oleh molekul pada panjang gelombang ultraviolet 200 sampai 400 nanometer dan tampak 400 sampai 800 nanometer, di mana menggunakan hukum Lambert-Beer sebagai dasar perhitungannya. Biasa digunakan dalam mengukur kadar flavonoid, reaksi geser, dan sebagainya. Yang kedua, spektrofotometri inframerah berdasarkan absorpsi radiasi inframerah oleh molekul yang menyebabkan perubahan vibrasi ikatan kimia pada panjang gelombang 4000 sampai 400 cm pangkat -1. Fungsi dari spektrofotometri inframerah ini adalah untuk menentukan gugus fungsi serta ikatan kimia yang ada
pada sampel dengan mekanisme molekul akan menyerap energi inframerah dan mengalami vibrasi seperti stretching atau pemanjangan dan bending atau pembengkokan ikatan. Setiap jenis ikatan memiliki frekuensi vibrasi yang khas. Selanjutnya ada kromatografi. Kromatografi didefinisikan sebagai prosedur pemisahan zat terlarut oleh suatu proses migrasi diferensial dinamis dalam sistem yang terdiri dari dua fase. Salah satu di antaranya bergerak secara berkesinambungan dengan arah tertentu dan di dalamnya zat-zat itu menunjukkan perbedaan mobilitas disebabkan adanya perbedaan dalam adsorpsi, partisi, kelarutan, tekanan uap, ukuran molekul, atau kerapatan muatan ion. Yang pertama ada KLT atau kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis atau KLT adalah metode pemisahan senyawa kimia berdasarkan perbedaan kepolaran dan interaksi antara fase diam dan fase gerak, di mana fase diam berupa lapisan tipis adsorben seperti silika gel, alumina, atau selulosa yang dilapisi oleh aluminium. KLT digunakan untuk mengidentifikasi dengan cara menghitung nilai RF, yaitu jarak tempuh senyawa dibagi dengan jarak tempuh eluen atau fase gerak. Untuk pemisahan ini, perbedaan afinitas daya tarik. Biasanya, kalau misalkan fase diam bersifat polar, fase gerak itu pelarut atau campuran pelarut yang bersifat nonpolar. Senyawa yang polar akan lebih kuat tertahan di fase diam, sedangkan senyawa yang kurang polar atau nonpolar akan bergerak cepat mengikuti fase geraknya. Untuk prosedurnya, biasanya menggunakan plat KLT yang dipotong sesuai dengan chamber. Salah satu contohnya 4x6 cm. Diberi garis antara bawah dan atas. Untuk yang bawah itu buat penotolan, biasanya 1 cm. Kalau yang di atas 0,5 cm. Sebelum itu, kita kembangin eluen yang akan dipakai. Masukkan eluen ke dalam chamber setinggi 0,75 cm selama 30 menit. Jika sudah 30 menit, sampel ditotolkan dengan pipa kapiler ke plat KLT. Dibedakan antara sampel dengan pembanding, lalu masukkan plat KLT dengan pinset ke dalam chamber dan ditutup. Tunggu selama fase gerak atau eluennya naik ke atas atau mencapai garis 0,5 cm pada plat KLT. Setelah mencapai garis 0,5 cm, ambil menggunakan pinset dan keringkan. Dapat dilihat secara visual dengan penyemprotan bercak atau menggunakan sinar UV. Disinari dengan lampu UV 254 nanometer dan 366 nanometer. Biasanya,
Reagen yang digunakan untuk penyemprotan bercak ada reagen Dragendorff untuk alkaloid, vanillin atau H2SO4 untuk senyawa terpenoid. Keuntungan dari KLT adalah cepat, murah, memerlukan sedikit sampel, dan pelarut. Digunakan untuk identifikasi kualitatif. Kekurangannya yaitu kurang akurat untuk analisis kuantitatif. Yang kedua ada KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi. Digunakan untuk analisis kuantitatif dan identifikasi senyawa aktif dalam simplicia dan ekstrak herbal. Prinsipnya adalah pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase gerak dan fase diam dalam sistem bertekanan tinggi, yaitu adanya pompa. Perbedaan dengan KLT adalah pada fase diam yang berbentuk kolom dengan silika yang bersifat nonpolar, yaitu silika gel C18. Pada kromatografi cair kinerja tinggi, tekanan tinggi untuk memaksa fase gerak melewati kolom yang berisi partikel absorben halus sehingga memungkinkan pemisahan senyawa dengan resolusi tinggi. Senyawa dengan interaksi kuat terhadap fase diam akan tertahan lebih lama. Senyawa dengan interaksi lemah akan keluar dengan cepat. Jenis KCKT berdasarkan fase itu ada dua, yaitu fase normal dan fase terbalik. Nah, prosedur umum KCKT itu yang pertama, pemilihan kolom dan eluen sesuai sifat senyawa. 2. Penyaringan dan degassing pelarut untuk menghindari gelembung udara. 3. Injeksi sampel. 4. Pemisahan di kolom dengan tekanan tinggi. 5. Deteksi sinyal, biasanya menggunakan absorpsi UV. 6. Analisis hasil berupa puncak kromatogram dengan waktu retensi atau TR dan ruas puncak atau kuantitatif. Kelebihannya yaitu akurat, sensitif, dan kuantitatif. Dapat menganalisis senyawa dengan berat molekul tinggi, non-volatil, dan termolabil. Hasil dapat direproduksi dengan baik. Kekurangannya yaitu biaya tinggi dari segi alat, pelarut, kolom. Soal yang ketiga, bacalah dan buatlah rangkuman beberapa pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera pada Farmakope Herbal Indonesia atau FHI sesuai tabel berikut. Parameter yang pertama ada susut pengeringan. Metode pengujiannya menggunakan gravimetri, pengeringan dalam oven. Sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot tetap. Prinsip pengujiannya mengukur kehilangan bobot akibat penguapan air dan senyawa volatil selama pemanasan. Parameter kunci yang diamati, persentase kehilangan berat atau persen susut pengeringan, nilai menunjukkan kadar air dan zat mudah menguap. Parameter yang kedua ada kadar air. Metode pengujiannya menggunakan metode Carr-Fisher atau destilasi azeotrop dengan menggunakan pelarut nonpolar yaitu toluen.
Prinsip pengujiannya menarik kandungan air dari simplisia dan mengukurnya. Parameter kunci yang diamati, persentase kadar air digunakan untuk menilai stabilitas dan daya simpan bahan. Parameter yang ketiga, kadar sari. Ada kadar sari larut air dan etanol. Metode pengujiannya, ekstraksi yang berturut-turut dengan pelarut air atau etanol, penguapan hingga kering dan bobot tetap. Prinsip pengujiannya, ekstraksi yang diuapkan dan dikeringkan untuk mengetahui total padatan terlarut. Parameter kunci yang diamati, persentase ekstraksi yang diperoleh dari pelarut air dan etanol atau persen kadar sari. Parameter yang keempat, kadar abu total. Metode pengujian, pembakaran pada tanur dengan suhu 450 sampai 600 derajat Celcius hingga abu berwarna putih keabu-abuan. Prinsip pengujian mengukur berat total residu anorganik, yaitu mineral dan kontaminan. Parameter kunci yang diamati, persentase kadar abu total atau persen B/B, nilai tinggi menunjukkan kontaminasi tanah atau pasir. Parameter yang kelima ada kromatografi lapis tipis atau KLT. Metode pengujiannya, kromatografi absorpsi sampel dan pembanding ditotolkan pada plat silika gel, dikembangkan dengan fase gerak, diamati di UV atau penyemprot reagen. Prinsip pengujiannya, pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan afinitas antara fase diam dan fase gerak. Parameter kunci yang diamati, nilai RF atau retention factor, jumlah dan warna bercak yang muncul dibandingkan dengan standar. Parameter yang keenam ada kadar kandungan minyak atsiri. Metode pengujiannya, destilasi uap air dengan alat Clevenger. Prinsip pengujiannya, pemisahan dan pengukuran minyak volatil berdasarkan titik didihnya. Parameter kunci yang diamati, volume atau persen minyak atsiri, persen V/B, mencerminkan kualitas aroma dan senyawa volatil. Parameter yang ketujuh ada kadar flavonoid total. Metode pengujiannya, spektrofotometri UV visible dengan reagen AlCl3 atau aluminium klorida. Prinsip pengujiannya, pembentukan kompleks antara Al3+ dan gugus hidroksil flavonoid menghasilkan warna kuning yang diukur pada lambda max 415 nanometer. Parameter kunci yang diamati, jumlah flavonoid total dalam miligram quercetin ekuivalen per gram ekstrak atau miligram QA per gram. Kesimpulan, parameter mutu bahan baku, simplisia dan ekstrak, serta sediaan obat bahan alam yang tercantum dalam Farmakope Herbal Indonesia mencakup parameter spesifik dan non-spesifik, seperti kadar air, susut pengeringan, kadar abu, kadar sari, dan kandungan senyawa aktif.
metode analisis kimia yang umum digunakan dalam FHI atau Farmakope Herbal Indonesia antara lain titrasi, spektrofotometri, kromatografi lapis tipis atau KLT, dan metode destilasi. Melalui berbagai pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap parameter memiliki tujuan untuk memastikan kestabilan, kemurnian, serta kualitas bahan alam. Dengan demikian, standarisasi menjadi langkah penting dalam menjamin keamanan dan efektivitas sediaan obat tradisional yang beredar di masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.